Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama teman-teman sekalian, selamat datang di channel saya, dan mudah-mudahan teman-teman yang hadir di channel ini dalam keadaan yang selalu sehat dan juga tentunya dalam keadaan yang istiqomah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjalani sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan video kali ini mungkin nggak usah berlama-lama ya, karena saya ingin memberikan reaction terhadap murtadin gitu ya. Nah, murtadin ini kan kadang-kadang membuat kita itu membuat kita semakin lebih kuat dalam menjalani iman kan gitu ya, untuk menjalani Islam ini. Kadang-kadang seperti itu. Itu pun menurut saya kan gitu ya. Bukan berarti itu adalah sesuatu yang seharusnya gitu kan ya. Tapi tetap kita doakan semoga orang-orang yang murtad ini agar Allah berikan hidayah kembali, dan juga untuk kembali memeluk Islam gitu ya. Oke, ini ada murtadin cerdas, katanya membongkar rahasia ajaran agama lamanya. Oh, baik, nanti kita akan coba memberikan respon seperti apa ya. Murtad atau bahkan takut meragukan terkait keabsahan agama teman-teman itu sendiri. Oleh karena itu, jika teman-teman merasa terganggu, jangan tonton konten ini, silahkan jauhi. Tapi kalau teman-teman ingin menambah wawasan terkait pemahaman sejarah agama Islam itu sendiri, silahkan teman-teman tonton dan simak sampai habis, karena di sini saya akan membongkar terkait fakta sejarah kelam umat Islam, yang dimana justru dilakukan oleh siapa? Para sahabat Nabi. Sekalipun di KTP saya masih Islam agamanya. Nah, ini saya himpun, saya rangkai daripada suatu buku yang ditulis oleh Farag Faudah, Allah yarham, dengan judul Kebenaran yang Hilang. Dari judul ini, Farag Faudah itu adalah seorang muslim, pemikir Islam dari Mesir. Ya, seorang kritikus. Tapi apa? Bukannya diapresiasi, justru dihadiahkan kematian oleh para kelompok ekstremis Islam yang didukung oleh fatwa daripada Majelis Ulama Al-Azhar, yang dimana mereka mengeluarkan fatwa sesat dan keluar daripada Islam untuk Farag Faudah. Oleh karena itu, hati-hati MUI. Fatwa ini sangat banyak akibatnya kepada masyarakat. Ya, sudah banyak terjadi tindakan intimidasi, kekerasan atas dasar fatwa daripada MUI, kelompok Ahmadiyah, Ahmad Musadek, bahkan kelompok Syiah juga mengalami tindakan kekerasan. Karena apa? Fatwa daripada MUI. Kalau memang MUI masih seperti ini, tidak ada cara lain selain kita bubarkan. Kan begitu. Oke, ini tanggapan saya pertama ya. Pertama-tama mungkin sebuah fatwa itu adalah sebuah fatwa. Fatwa itu bukan sebuah dalil gitu ya. Ini juga mungkin pelajaran buat kita ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang di sana yang mungkin kurang paham terkait fatwa gitu ya. Fatwa itu pertama-tama dia bukan dalil, dia adalah himbauan seperti itu ya. Karena kan gimana ya, menanggapi dengan keadaan yang seperti ini, maka MUI misalnya menghimbau gitu. Nah, itu memberikan fatwa. Tapi itu bukan sebuah dalil, dan juga bukan sebuah keharusan untuk dilakukan kan, seperti itu. Itu depends, tergantung keadaannya seperti apa kan gitu ya. Nah, kalau seandainya yang tadi disebutkan seperti Ahmadiyah dan sebagainya macamnya, yang aliran-aliran yang itu benar-benar bukan daripada Islam, ya itu jelas harus dikasih himbauan untuk dihindari gitu ya. Tapi kalau seandainya untuk sampai, mohon maaf, misalnya merenggut nyawa, itu kita harus kembalikan kepada syariat kan gitu ya. Gitu. Semua dalil itu harus terhadap Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Bagaimana menyikapi dengan hal seperti itu, bukan tergantung fatwa ataupun apapun itu kan gitu ya. Apalagi MUI kan ibaratnya bukan dalil kan, seperti itu dan sebagainya macam. Nah, itu mungkin respon saya. Oleh karena itu, kita akan bahas terkait fakta sejarah kebenaran yang hilang. My name is Captain Jacob Pierce.
dalam perjalanan sejarah agama Islam. Simak sampai habis. Mari teman-teman semua, tentu kita sudah sangat sering mendengar beberapa slogan, jargon yang senantiasa disampaikan terutama belakangan ini oleh FPI, Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir, yang dimana slogannya itu senantiasa menggaung-gaungkan Islam. Jadi begini kurang lebih, Islam adalah solusi, Islam yang mesti Islam, syariat adalah solusi terkait apa? Berbagai kerusakan yang terjadi di masyarakat. Subhanallah. Ini kalau anak-anak SD yang dengar langsung tepuk tangan. Tapi kalau bagi kita, orang-orang yang memiliki akal, yang bisa berpikir dengan cerdas, tentu kan kita bertanyakan, bagaimana syariat bisa menjadi solusi? Bagaimana sistematikanya? Lantas bagaimana dia memecahkan solusi tersebut? Apa solusinya daripada syariat itu sendiri? Sedangkan syariat yang kita tahu pun ya tidak pernah memberikan solusi akan hal itu. Contoh dalam hal pendidikan, apa solusi yang ditawarkan daripada syariat? Pondok pesantren, mohon maaf, itu adalah program budaya. Apa? Nggak ada. Dari hal keuangan, apa yang syariat tawarkan? Nggak ada solusinya. Kemudian dari pemilihan pemimpin, sistem pemerintahan, apa yang syariat tawarkan? Nggak ada. Yang dimana memang syariat itu bukanlah solusi. Kenapa begitu? Karena syariat itu mengatur hal-hal yang umum. Itu. Adapun hal-hal yang khusus dikembalikan kepada kita sebagai manusia, sebagai khalifah yang diberkahi oleh Allah dengan akalnya untuk mencari mana yang terbaik. Gitu loh. Oke. Tanggapan yang kedua, teman-teman sekalian. Jadi dia mengatakan bahwasanya banyak kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa syariat adalah solusi dalam berbagai masalah kehidupan, kan begitu ya. Nah, ini kan pertama-tama beliau ini kan mohon maaf ya sudah murtad gitu ya, sudah keluar daripada agama Islam. Nah, jadi kita anggap ya nggak apa-apa. Ini mungkin maklumat yang dia dapat seperti ini dari sebuah pelajaran, kan begitu ya. Terus juga dia mengatakan bahwasanya apa yang ditawarkan syariat terhadap hal pendidikan misalnya, terus keuangan, terus juga dalam memilih kepemimpinan gitu ya. Nah, ini saya rasa dia ini nggak tahu ya. Saya juga tergolong orang yang masih belajar dalam agama Islam. Cuman saya membaca beberapa banyak referensi seperti tadi yang dikatakan bahwasanya apakah Islam mengatur dengan hal pendidikan gitu. Ya, tentu mengatur dengan hal pendidikan kan gitu ya. Dan itu sudah terbukti di eranya gitu kan ya. Kalau dia belajar sejarah mungkin dia harus tahu ya, kampus pertama di dunia adalah kampus, kalau saya nggak clear ya mungkin nanti bisa dikoreksi, itu Andalusia. Nah, Andalusia itu diciptakan oleh siapa? Itu diciptakan oleh Kekhalifahan Turki Utsmani pada saat itu kan gitu ya, di sana. Nah, seperti itu di dalam kejayaan Islam itu diciptakan namanya kampus pertama di dunia, yaitu Andalusia kan gitu ya. Saya kurang paham namanya apa, cuman ada kampus di sana di daerah Spanyol, ini diciptakan. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mendidik umat ya. Untuk mendidik umat menjadi masyarakat yang pintar dan cerdas kan seperti itu. Itu ada dalam Islam dan itu pun semua diatur dalam Islam kan gitu, bagaimana pendidikannya dan sebagainya macamnya. Terus tadi mengenai keuangan gitu. Ini apalagi kan gitu. Ini saya rasa dia ini kurang banyak referensi yang dia baca kan gitu ya. Tentang keuangan kita juga di dalam Islam diatur kan gitu ya. Dalam Islam itu satu, Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan yang namanya riba kan gitu. Dan itu semua diatur dalam sistem kehidupan ekonomi individual dan juga kebernegaraan pun diatur gitu. Banyak hal yang diatur sama Islam dalam segi keuangan. Misalnya kalau kita mau bahas tentang lebih jauh, misalnya negara itu Islam juga punya aturannya gitu dalam memanage keuangan kan gitu ya. Negara punya penghasilan dan sebagainya macamnya. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh negara dan juga nggak boleh dimiliki individu dan seperti itu. Itu banyak rinciannya. Itu banyak kan ya. Ya ini saya nggak tahu nih dia nih baca apa enggak, itu banyak. Misalnya itu dan itu sudah tercatat gitu, dan sudah tercatat di buku-buku sejarah, itu banyak sekali gitu kan ya, bagaimana Rasulullah ketika menerapkan sistem ekonomi gitu kan ya, bagaimana para sahabat juga ketika menerapkan sistem ekonomi, apalagi yang paling viral itu adalah ketika Abu Bakar
menerapkan sistem zakat seperti apa dan sebagai macamnya itu banyak banget. Dan ini kita nggak tahu dia belajar apa enggak. Terus kemudian yang masalah kepemimpinan gitu ya. Apakah Islam mengatur segi kepemimpinan? Ya iya mengatur kan gitu ya. Islam mengatur bagaimana kriteria pemimpin itu sendiri gitu loh. Sebenarnya bukan masalah hal pemimpinnya yang dia diatur sama Islam, tapi bagaimana dia memimpinnya gitu. Dengan cara apa dia memimpin kan seperti itu. Itu Islam juga mengatur di sana kan gitu ya. Jadi kalau dia mengatakan bahwasanya syariat itu tidak bisa menjadi solusi ya maka dia keliru kan gitu ya. Justru itu harus menjadi solusi buat kita karena nggak ada landasan apapun kecuali syariat kan gitu. Yang lebih kuat daripada manusianya ya Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Dan yang paling tahu tentang aturan untuk manusia ya sang penciptanya kan gitu. Dan sebagai macamnya. Kita lanjut lagi. Jadi kalau semata-mata dengan syariat, lalu menggaungkan, menggambarkan, memberikan opium kepada masyarakat, bagaimana imajinasi negara Islam di fase-fase sahabat, fase-fase bani kerajaan, itu adalah opium belaka. Oleh karena itu, jika banyak doktrin seperti ini terjadi, maka masuklah perkataan Karl Marx, agama adalah candu di masyarakat. Karena nggak memberikan solusi, yang ditawarkan hanya hayalan belaka, dogma belaka. Gitu. Enggak, itu bukan dogma ya Mas ya. Itu bukan dogma dan itu sudah terjadi. Antum harus baca loh. Antum harus baca sejarah. Bagaimana ketika dari tahun 1453 dari terus sampai ke 1924 antum baca itu sejarah apa di sana. Itu golden age Mas. Dan itu semua diatur sama Islam gitu loh. Dan itu real faktanya kan gitu ya. Kalau antum bilang itu adalah hayalan belaka, berarti itu sejarah bohong dong gitu. Itu dan dia nggak perlu juga antum yang harus membenarkan sejarah itu sih gitu ya. Karena sudah banyak orang yang lebih kredibel dalam hal itu kan gitu ya. Ya nggak apa-apa lah tapi namanya juga murtad kan gitu ya. Itu loh. Nah kemudian teman-teman semua, tentu jika kita berani saja mengkritik agama Islam, sudah banyak stempel yang melekat di antara kita, yaitu liberal, ateis, anti-Islam, murtad, bahkan halal untuk dibunuh. Dan saya juga melihat stempel-stempel itu dikeluarkan oleh masyarakat-masyarakat di Indonesia ketika dalam setiap melihat polemik yang dianggap oleh mereka sesat. Padahal yang sesat adalah mereka, karena mereka nggak tahu dasar hukumnya. Kan gitu aja. Udah sesat, jahil murtad. Oke, baik. Teman-teman sekalian, terkait dengan hal menghalalkan darah seseorang itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu enggak sekerdil yang dia pikirkan kan gitu ya. Karena itu ada aturannya kan gitu ya. Rasulullah SAW itu ketika berperang itu juga ada aturannya kan gitu ya. Ada idari yang harus dilakukan kan gitu. Nggak boleh nginjak rumput misalnya, nggak boleh menghancurkan tempat ibadah orang lain, dan juga kemudian nggak boleh membunuh ibu-ibu misalnya, dan juga nggak boleh membunuh anak-anak gitu kan ya. Nggak boleh juga membunuh orang yang sudah pasrah gitu, yang udah jadikan saya tawanan misalnya, itu nggak boleh gitu kan ya. Itu nggak ada. Berarti kalau seandainya dia bilang ada statement kayak gitu ya berarti dia kurang belajar nih kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita lanjut lagi aja. Sangat bodoh. Nah kemudian dari perkataan tadi terkait syariat adalah solusi, lalu ada yang menyatakan kita kembali kepada syariat dan sebagaimana Khulafaur Rasyidin dan lain sebagainya. Sebenarnya teman-teman semua, banyak fakta sejarah yang disembunyikan, terutama dalam masa kepemimpinan sahabat-sahabat Nabi atau Khulafaur Rasyidin. Fakta yang pertama, bahwa Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang Islam. Artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq membunuh orang Islam sendiri dengan tuduhan murtad. Karena apa? Nggak mau bayar zakat. Nah, dalam hal ini ada perdebatan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar. Umar mempertanyakan bagaimana bisa engkau akan memerangi mereka sedangkan mereka adalah orang Muslim. Karena dalam hadis dikatakan
yang boleh muslim itu membunuh dalam 3 hal: zina, murtad, dan juga kisos. Lebih dari itu haram. Nah, disinilah Abu Bakar mengambil tindakan, mengambil ijtihad bahwa mereka telah murtad. Padahal Astagfirullahaladzim, itu harus aduh jadi nggak, saya pengen bilang dia tuh harus istighfar, cuman dia udah murtad jadi nggak usah lah ya. Aduh, padahal itu gimana ya, nggak ada konteks. Coba harusnya jelaskan kan gitu, di surah mana diambilnya, apakah ada statement Abu Bakar yang demikian kan gitu. Abu Bakar hanya memerangi orang yang nggak mau bayar zakat, bukan berarti dalam konteks bukan perang bawa pasukan, bukan, tapi memberikan ketegasan gitu. Berperang itu kata kiasan aja, maksudnya orang-orang yang pelit gitu, orang nggak mau ngeluarin hartanya itu yang diperangi gitu. Diperangi itu dalam artian disamperin, ditanya kenapa untuk gue bayar zakat gitu, maksudnya gitu loh. Bila perlu kalau harus diperangi gitu, maksudnya gitu loh. Dan nggak sampai harus nggak ada kayak gitu kan gitu ya, itu nggak ada kan gitu. Karena gimana, karena dalam zakat itu kan kewajiban kan, kewajiban bagi seorang muslim, dan Abu Bakar berijtihad untuk memaksa orang untuk berbayar zakat, itu nggak ada masalah kan gitu. Itu sebuah teknis dalam memberikan masukan keuangan untuk negara, nggak masalah kan gitu ya. Nggak ada masalah. Dan yang jadi masalah ada anda yang memfitnah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu gitu ya. Mungkin gitu ya teman-teman sekalian. Jadi ini mungkin masih panjang videonya, jadi nanti saya akan lanjutkan dalam beberapa kesempatan yang lain. Tapi yang jelas ini ya saya berapresiasi dalam niatnya gitu ya. Dalam menjelaskan sejarah yang dia katakan tadi, yang fakta-fakta kan, bla 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 dan sebagainya macamnya. Respect ya gitu. Tapi ya udahlah, namanya juga orang yang sudah keluar dari Islam, dan mungkin pengetahuan dia dan juga maklumat dia hanya sebatas ini aja. Jadi mungkin kita coba bisa maklumi, dan tapi yang jelas kita luruskan tadi ya. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi penguat kita juga, dan juga nggak harus juga ngambil referensi dari orang seperti ini kan gitu ya. Itu nggak pantas. Karena kenapa? Karena dia pertama sudah nggak beriman kan gitu. Pasti ketika dia menjelaskan sesuatu ya pasti dia ingin membuat kita juga nggak beriman kan gitu. Intinya seperti itu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, walan tardo ankal yahud walan nasoro, tidak akan ridho terhadap kalian, tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani terhadap kalian, kecuali kalian mengikuti agama mereka kan gitu ya. Itu yang harus kita jadikan pelajaran, dan mudah-mudahan saya akan coba bikin video selanjutnya tentang orang ini juga gitu ya. Dan berikut juga dengan data-data atau pelajaran-pelajaran yang saya ketahui dalam Islam ini, insyaallah. Mungkin itu teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.